Pembahasan panjang terkait kontribusi Indonesia dalam mengatasi permasalahan pajanan timbal, khususnya pada anak, telah dimulai pada tahun 2023. Kita berkolaborasi dengan Pure Earth Indonesia dan Vita Strategis. Dan pada tahun 2024, kick-off event telah dilaksanakan sebagai tanda dimulainya kegiatan lapangan surveillance kadar timbal darah yang sering kita sebut SKTD. Surveillance kadar timbal darah ditujukan untuk mendapatkan data prevalensi kadar timbal darah pada anak Indonesia sebagai bahan referensi dalam upaya penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Surveillance ini atau piloting ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yang mana saat ini sedang dilaksanakan tahap pertama. Uji coba SKTD tahap pertama ini selain menghasilkan data ilmiah tentang prevalensi KTD anak di Indonesia, juga mengevaluasi kapasitas sumber daya yang ada dan menguji kelayakan SKTD nasional. Kami memulai pelatihan dengan Kadar Posyandu untuk kami bekali informasi mengenai surveillance kadar timbal darah. Khususnya kami menginformasikan beberapa hal terkait dengan apa itu timbal, mengapa timbal itu menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat. Jadi sebelum kegiatan SKTD itu kami itu dilatih di puskesmas. Yang pertama, kita nggak tahu apa itu timbal, diajari dulu timbal itu seperti apa, dampaknya itu seperti apa. Kemudian kita juga ada pelatihan tuh bagaimana pelaksanaan di Balai RW. Kita dilatih juga bagaimana sampai kunjungan rumah. Untuk pelatihan tenaga kesehatan dan numerator, kami juga sedikit memberikan sesi pedoman tata laksana untuk klinis dan komunitas serta lingkungan mengenai cara upaya untuk mengurangi paparan timbal ini. Banyak sekali yang dapat kita peroleh ketika pelatihan ini. Kami diajarkan cara pengambilan darah untuk mendeteksi adanya kadar timbal di dalam darah. Yang kita lakukan ini ada 2 kegiatan, yaitu ada posko kesehatan dan kunjungan rumah. Posko kesehatan kita lakukan untuk melihat kadar timbal darah anak-anak ini berapa. Jadi kita tes darahnya dan kita lihat berapa kadar timbalnya. Kunjungan rumah adalah kegiatan untuk menelusuri faktor risiko dan sumber pajanan anak-anak yang berada di wilayah kita ambil sampelnya. Paling tidak nanti kita tahu bagaimana sih gambaran SKTD di wilayah kita gitu. Harapannya setelah itu ada intervensinya ke depan seperti apa. Jadi pemeriksaan ini tidak hanya berhenti sampai sini, tapi tindak lanjut kita apa yang ke depan. Kemudian juga nanti bisa ngasih tahu ke masyarakat yang lainnya efek dari timbal. Mungkin mereka tidak tahu timbal itu ada di mana aja. Kami berharap dengan terlaksananya kegiatan ini, yang pertama adalah peningkatan kemampuan dan kapabilitas dari tenaga kesehatan dalam isu paparan timbal. Kemudian yang kedua, kami berharap dengan adanya kegiatan ini, perhatian dan awareness masyarakat, lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan pimpinan daerah terhadap paparan timbal dapat meningkat. Harapan kami, hasil SKTD Piloting 1 ini kedepannya dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan program perlindungan untuk anak dan ibu hamil.